Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal azim al-ayah amma ba'du. Wa qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqal hadis amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini mempertemukan kita dalam acara Mutiara Hikmah Ramadan. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan iman Islam terhadap kita dan memberikan umur yang panjang, umur yang barokah sehingga kita bisa menjalankan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita haturkan salat dan salam kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, memberikan ajaran-ajaran terhadap kita sebagai umat Islam, yang telah mengentaskan kita dari jamaah jaliyah menuju jalan terang benderang, yaitu jalan agama Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Oleh sebab itu marilah kita untuk mewujudkan kecintaan, mahabbah kita terhadap baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaturkan wawasan salat dan salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dan syafaat pun di yaumil kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, kalau kita bicara dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh ampunan, bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pada ke derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa di sisi Allah. Maka ada amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita lakukan. Paling sedikit adalah amalannya adalah 9. Pertama amalannya itu makan sahur. Yang kedua berbuka puasa. Yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Yang keempat adalah melakukan sholat tarawih berjamaah. Dan yang kelima yaitu membaca atau tadarus Al-Quran. Yang keenam yaitu itikaf. Yang ketujuh membaca doa. Dan yang kedelapan adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan isian khutbah pada kultum Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagi makanan berbuka pada orang yang berpuasa. Bahwa orang yang memberikan makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu man fatara shaima kana lahu mislu ajrin ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Man fatara shaima, barang siapa yang menyajikan, barang siapa yang menyiapkan, dan barang siapa yang memberi makanan berbuka pada orang yang berpuasa, mislukana ghairu annahu, maka dia akan mendapatkan itu ganjaran atau pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut, layang kusu min ajri shaimi syai'a, dan tidak akan mengurangi ganjaran sedikitpun terhadap orang yang berpuasa tersebut. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap bahwa pahala
atau ganjaran yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul bisa kita terima dengan baik dan juga bisa membawa berkah terhadap kita sebagai umat Islam yang selama bulan suci Ramadan selalu meningkatkan, selalu memperbanyak amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Tentunya ada amalan yang lain yaitu makan sahur. Makan sahur adalah salah satu tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dengan sahur adalah makan pada malam hari sebelum terbit fajar. Karena apa? Karena agar kekuatan jiwa kita, kekuatan badan kita akan lebih kuat untuk besok siangnya kita menjalani atau menekan ibadah puasa. Kalau kita nggak sahur, kita akan rugi karena di dalam sahur atau makan malam itu ada keberkahan tersendiri. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu fa inna sahru barokah. Diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bersahurlah kamu karena makan sahur itu membawa berkah. Oleh sebab itu pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kadangkala kita mau bersahur itu sangatlah malas untuk bangun tidur, tetapi karena ada spirit atau pendorong bahwa makan sahur membawa berkah, maka marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa makan sahur agar mendapatkan kesunahan baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai hadis tadi, tasahhiru fa inna sahhiru barokah. Makan sahurlah kamu karena sesungguhnya makan sahur membawa berkah. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan kali ini yang terakhir saya mengajak semua pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga kesehatan agar kita berikan keimanan, kesabaran dan beri umur panjang dan kita bisa menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan baik dan akhirnya apabila ada kata-kata, ada perbuatan saya yang kurang berkenan di hati pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.